Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Halo semua, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Mbak, ada Mbak. Oke, sudah terdengar ya? Sudah. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Sesi hari ini kita akan membicarakan aspek-aspek persaingan usaha dalam transaksi merger and acquisition di Indonesia. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan slides ya. Slides-nya nanti dalam bahasa Inggris, tapi kita akan membicarakannya dalam bahasa Indonesia. Biar semakin hidup, saya punya rekan yang akan menemani saya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya tentang aspek-aspek persaingan usaha dalam transaksi merger and acquisition ini, yaitu Randitya Adiguna. Halo Ran. Halo Mbak. Apa kabar? Ya Mbak, udah ngundang saya di acara ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi Randi. Randi ini adalah rekan saya satu kantor di Hiswara Bunjamin dan Tanjung in association with Herbert Smith Freehills. Kami berdua menangani banyak pekerjaan persaingan usaha di kantor ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Randy makin kaya lagi nih pembicaraan kita. Dan mungkin para hadirin di sini juga udah punya banyak ilmu dan pengalaman hubungan dengan aspek persaingan usaha di transaksi M&A. Please feel free ya, kita diskusi aja, kita saling berbagi aja di sini. Nah, mungkin sedikit sebelum kita mulai ya, acara Legal Expo ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkolaborasi dengan IDLC. Kita lakukan dalam rangka Reuni Mutiara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 91. Jadi kita semua berbagi ilmu dan pengalaman, terdiri dari 129 online session ya,
ada webinar, ada meet and greet, dan ada podcast. Nanti kalau ada apa-apa bisa kontak IDLC. Mungkin kita mulai saja ya, Randy ya. Oke. Randy boleh bantu untuk sharing screen? Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa di chat ya. Waktunya lumayan nih sedikit ya. Semoga keburu karena materinya sebenarnya lumayan banyak gitu ya. Slide pertama, Ren. Oke, ini CV saya dan intinya kita akan membicarakan aspek-aspek persaingan usaha dalam M&A transaction di Indonesia. Kenapa sih Mbak pilih topik ini? Ya, kenapa ya pilih topik ini ya? Nah, saya sendiri latar belakangnya adalah corporate lawyers ya. Saya menangani transaksi-transaksi M&A ya. Jadi saya sudah punya banyak nih pengalaman ya, bertemu dengan para corporate lawyers, bertemu dengan para pelaku usaha, investor yang mau melakukan M&A transaction di Indonesia ya. Nah, caranya beragam gitu. Ada yang mereka butuh lawyer, ada yang nggak pakai lawyer, ada yang langsung ke notaris. Udah saya mau akuisisi perusahaan, beli aja saham segini gitu ya. Jadi nggak pakai lawyer. Nah, ternyata yang saya temui gitu ya banyak praktik merger dan acquisition ya, di mana pelakunya itu tidak mengerti bahwa ada aspek persaingan usaha di transaksi merger dan acquisition mereka ya. Jadi kalau memang lawyer persaingan usaha itu khusus ya. Corporate lawyer atau notaris memang bukan kapasitas mereka untuk ngomongin persaingan usaha gitu ya. Tetapi karena ketidaktahuan itu akhirnya membuat kliennya bisa jadi terkena sanksi ya, sanksi pelanggaran berdasarkan undang-undang persaingan usaha gitu ya. Jadi saya pernah menemukan di mana ada klien gitu yang terkena sanksi dan dia bilang, wah saya nggak dikasih tahu sama lawyer saya gitu ya, bahwa ini ada harus yang diperhatikan dari aspek-aspek dari aspek persaingan usahanya. Akhirnya kena sanksi gitu, didenda sama KPPU beberapa miliar. Nah, jadi termasuk notaris juga lebih baik mungkin diingatkan, oh ini ada merger and acquisition transaction. Oh kamu mau akuisisi saham ya? Coba dilihat dulu ada nggak aspek persaingan usahanya. Mungkin coba ngobrol dengan lawyer persaingan usaha yang kamu kenal atau yang kompeten. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa sharing nih, Ren. Jangan sampai kita juga blank banget, kita corporate lawyer tapi kita tidak mengerti bahwa ada aspek persaingan usaha di transaksi M&A tersebut. Nah, mungkin kita next slide ya, Ren ya. Nah, kalau kita ngomongin M&A transaction, apa sih M&A transaction itu yang berhubungan dengan undang-undang persaingan usaha? Nah, ada 5 nih, ada 5 kotak, ada merger atau penggabungan ya, consolidation atau yang kita sebut peleburan ya, kemudian ada share acquisition, akuisisi saham ya. Nah, 3 kotak ini kita sebut namanya shares deal ya, transaksi saham ya. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Nah, ini diatur di Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau transaksinya melibatkan perusahaan terbuka, diatur lagi sama peraturan OJK, ya OJK Rules tentang akuisisi perusahaan terbuka misalnya, atau penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka. Nah, ada kotak yang biru itu tentang asset acquisition. Jadi ini asset deal. Nah, ini baru nih. Dulu tuh belum ada nih aset deal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang persaingan usaha ini. Ini baru ya, bahwa ternyata sekarang akuisisi aset ya itu juga bisa memiliki aspek persaingan usahanya ya. Jadi mesti dilihat, jangan tinggal asal beli aset aja, nggak taunya melanggar undang-undang persaingan usaha ya. Nah, ini yang terakhir, box terakhir joint venture. Joint venture nih usaha patungan lah. Jadi kalau nanti ada yang mau berusaha patungan ya, mungkin coba dicek-cek dulu lah apa ada nggak aspek persaingan usahanya. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Setelah kita tahu nih kira-kira M&A itu yang masuk scope competition law itu persaingan usaha, undang-undang persaingan usaha
undang-undang persaingan usaha apa, kita sedikit lihat ya legal basis competition law itu. Nah, persaingan usaha itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya, dia sebagaimana diubah dengan Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kemudian ada PP-nya macam-macam. Nah, saya taruh satu di sini, PP nomor 57. Karena PP inilah yang berhubungan dengan merger dan acquisition transaction dari sisi persaingan usahanya, ya. Kemudian ada lagi peraturan KPPU, ya, pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, ini adalah polisinya nih, polisinya di bidang persaingan usaha. Nah, jadi undang-undang ini diatur ya, dilaksanakan, di-enforce oleh si KPPU ini, dan dia mengeluarkan beberapa peraturan dan pedoman. Jadi ini undang-undangnya udah cukup lama sepertinya ya Mbak ya, udah 20 tahun. Tadi walaupun Mbak bilang masih banyak yang nggak tahu ya. Iya, betul. Ini udah lama, Ren, dari tahun 99 ya. Tapi kenapa juga mungkin banyak yang nggak tahu, kalau lihat dari undang-undangnya kan dikeluarkan 99 ya. Nah, ini PP tentang merger acquisition itu ada di tahun 2010. Jadi baru 10 tahun kemudian. Nah, kebayangkan dalam 10 tahun itu ya ketentuan yang ada di Undang-Undang Persaingan Usaha itu ya pada dasarnya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada pelaksanaannya. Nah, baru di 2010 PP dikeluarkan yang sehubungan dengan M&A transaction dan hubungannya dengan persaingan usaha gitu. Nah, setelah 2010 itu KPPU kayak makin pinter tuh, makin aktif juga gitu. Dia makin mengerti nih bagaimana para pelaku usaha dalam melakukan merger dan acquisition, dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi dalam transaksi merger dan acquisition di Indonesia. Nah, jadi sekarang makin aktif ya. Nah, ini enforcement-nya juga makin aktif. Nanti kita cerita sedikit ya, Ren, mengenai hal itu. Oke, nah, why is the competition law relevant to M&A? Ya, boleh kita lihat, Ren. Nah, secara garis besar ya, kenapa nih relevan di M&A? Kita secara garis besar kita bisa lihat dari sisi transaksi merger dan acquisition tersebut ya. Ada deal proses dan ada merger control. Ini adalah secara umum ya kenapa akhirnya M&A transaction itu berhubungan dengan persaingan usaha ya. Dilihat dari deal prosesnya dan dilihat dari merger control. Merger controlnya ya, ada suatu pengawasan terhadap merger yang dilakukan oleh KPPU. Satu-satu ya, mungkin kita mulai dengan deal proses dulu. Nah, deal proses. Semua mungkin di sini udah ada yang pernah melakukan M&A transaction ya. Nah, pada dasarnya dalam melakukan M&A transaction deal ada proses due diligence atau kita biasa sebut namanya uji tuntas ya. Kemudian setelah melakukan uji tuntas, para pihaknya bernegosiasi ya, akhirnya ada information exchange, pertukaran informasi di antara para pihak ya. Nah, ini menjadi isu ya kalau misalnya sebenarnya transaksi merger dan acquisition itu dilakukan misalnya oleh pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan ya, misalnya sesama kompetitor. Nah, ini jadi sensitif banget dari persaingan usaha ya. Nah, kemudian ada lagi di proses yang hubungannya dengan transaction document ya. Setelah uji tuntas dicari tahu nih ceritanya perusahaan ini gimana gitu kan ya, kelebihannya, kekurangannya gitu. Kemudian ada negosiasi, information exchange ya. Nah, kemudian para pihak menandatangani transaction document atau dokumen transaksi gitu. Nah, dari deal proses ini 3 tahap ini itu semua ada aspek persaingan usaha tidak sehatnya, potensinya. Kita bicarakan ya. Next slide. Nah, due diligence. Nah, jadi gini gitu, kalau misalnya nanti di lawyer gitu ya, nah kita akan memastikan nih jangan sampai klien kita membeli perusahaan yang ternyata sudah melanggar ya, sudah ada pelanggaran ya, pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha tidak sehat
ya. Nah, makanya due diligence itu mungkin semua juga sudah mengetahui ya, ada legal due diligence, ada legal due diligence, ya kan, yaitu uji tuntas dari sisi hukum, ya. Ada lagi legal due diligence, due diligence exercise dari segi pajak, ya, dilihat liability pajaknya apa, kewajiban pajaknya yang kurang, ya. Ada lagi uji tuntas dari sisi keuangan, finansialnya, pembukuannya, profit and loss balance-nya, gitu ya. Ada lagi due diligence dari segi ke lingkungan. Nah, kalau untuk persaingan usaha, makanya sebenarnya lawyer persaingan usaha itu khusus, ya. Nah, kita itu bisa melakukan legal due diligence, due diligence exercise dari sisi persaingan usaha. Namanya competition audit, gitu. Nah, jadi ada nih yang harus sebenarnya kita jadi perhatian dalam melakukan audit persaingan usaha itu. Nah, next slide mungkin, Ren. Nah, kita lihat gimana nih cara melakukan audit competition audit ini ya. Kita lihat dari Undang-Undang Persaingan Usaha ya. Undang-Undang Persaingan Usaha itu banyak mengatur hal-hal, tapi ini saya pilih 3 yang kira-kira sangat relevan terhadap transaksi merger dan acquisition, khususnya juga untuk kepentingan competition audit, ya. Jadi ada yang namanya diatur prohibited agreement, ada yang yaitu perjanjian yang dilarang dalam bahasa Indonesianya. Ada lagi yang namanya prohibited action atau kegiatan yang dilarang, ya. Ada lagi namanya posisi dominan gitu ya. Nah, ini diatur nih di Undang-Undang Persaingan Usaha. Apa sih yang diatur di Undang-Undang Persaingan Usaha sehubungan dengan prohibited agreement? Nah, mungkin kita bisa ke next slide. Oke, sebelum kita ngomong mengenai prohibited agreement, saya juga mau mengemukakan mengenai 2 konsep ya. Mungkin di sini kalau yang udah berkecimpung di bidang persaingan usaha, ini udah konsep umum ya, bahwa konsepnya itu adalah per se ilegal dan rule of reason. Nah, konsep per se ilegal itu adalah begini. Jadi suatu pelaku usaha itu akan dianggap sudah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha ya, apabila pelaku usaha tersebut melakukan sesuatu kegiatan ya, atau mengadakan perjanjian ya tanpa perlu mengadakan analisa lebih lanjut apakah ada dampak persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Ya. Nah, sebaliknya kalau rule of reason adalah pelanggaran ya baru dianggap terjadi apabila kegiatan atau perjanjian tadi yang dilarang yang diadakan tersebut ternyata mengakibatkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Demikian gitu ya. Jadi nggak otomatis reason. Lalu cara membedakannya gimana tuh, Mbak? Mana pasal yang bisa ilegal, mana yang bisa? Iya, nah di Undang-Undang Persaingan Usaha itu ada ciri-cirinya ya. Jadi suatu klausul yang ada yang rule of reason, yang menganut rule of reason konsep, itu biasanya di belakangnya ada kata-kata yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat gitu. Jadi misalnya tidak boleh melakukan yang tidak boleh melakukan RPM misalnya ya, menjual menetapkan harga ya yang harus dibeli oleh retailer ya yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya seperti itu. Tidak boleh mengadakan perjanjian pembagian wilayah misalnya yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Jadi biasanya ada ciri-cirinya. Nah, kalau tidak ada kata-kata yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, biasanya kita sebut itu namanya per se ilegal. Jadi langsung terjadi pelanggaran apabila kegiatan atau perjanjian tersebut diadakan. Oke. Nah, ini nih prohibited agreement ini ya. Kita ada price discrimination ya, diskriminasi harga.
ada price fixing, penetapan harga, ya, ada trust atau cooperation, ini tentang cooperation antara pelaku usaha. Kemudian ada boycott, ya, yang diatur. Ada close agreement. Close agreement ini adalah perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif, ya. Kemudian ada kartel, ya. Nah, ada kartel. Kemudian ada resale price maintenance, ya, ada vertical integration, ada division of territory, tadi yang pembagian wilayah, ya. Jadi ini perjanjian yang dilarang. Nah, jadi waktu kita melakukan competition audit, pada dasarnya kita harus memahami apakah perusahaan tersebut, ya, akhirnya melakukan perilaku-perilaku, ya, yang dapat diartikan akhirnya menjadi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha sehubungan dengan yang diatur dalam prohibited agreement ini. Ya, misalnya ada diskriminasi harga nggak? Coba kita cek gitu, ya. Kita cek apakah gimana cara penentuan price-nya? Apakah memang ternyata untuk pembeli A dan pembeli B ternyata berbeda harganya? Nah, itu bisa terkena price discrimination. Akhirnya kalau kita misalnya beli perusahaan tersebut, ternyata dia sudah melakukan price discrimination, kalau ketahuan KPPU di kemudian habis itu diinvestigasi, jadi riuh deh nantinya, gitu kan, ya. Nah, jadi inilah gunanya mengerti apa yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, agar kita kalau menjalankan competition audit, kita bisa memahami kira-kira rambu-rambu apa yang tidak boleh dilakukan sama si perusahaan, yang akhirnya bisa membuat perusahaan tersebut tunduk terkena sanksi berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, itu prohibited agreement tuh. Nah, kemudian ada prohibited action, ya, kegiatan yang dilarang, ya. Bid rigging itu adalah ketentuan yang diatur di Undang-Undang Persaingan Usaha sehubungan dengan tender. Jadi mungkin ini namanya tender yang curang lah, gitu, ya, akal-akalan lah, gitu. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Market control, yaitu penguasaan pasar. Nah, ini ada behavior tertentu, ya, untuk penguasaan pasar, ya, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha, ya. Predatory pricing, ya, predatory pricing, jual rugi, ya, itu juga suatu kegiatan yang dilarang. Ini misappropriation of confidential information. Tadi kita ngomong, ya, namanya information exchange. Nah, ini juga diatur di persaingan usaha mengenai misappropriation of confidential information. Jadi confidential information tersebut disalahgunakan untuk suatu hal yang akhirnya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Nah, mungkin back ke sebelumnya, Ren. Tadi saya lupa, ini tombol-tombol yang merah itu artinya ilegal per se. Ya, artinya apa? Kalau kegiatan itu dilaksanakan, ya, akhirnya kegiatan tersebut itu akhirnya bisa dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, ya, persaingan usaha tanpa perlu melihat dampaknya, ya. Tapi kalau yang tombol biru ini rule of reason, ya. Jadi kita mengadakan division territory, contohnya, ya. Division territory itu pembagian wilayah belum tentu salah, ya. Nggak apa-apa, mungkin bagi-bagi, kamu Jawa aja, kamu Kalimantan aja, misalnya, ya, atau kamu Jakarta Barat, kamu Jakarta Timur, ya, misalnya, ya. Mungkin nggak apa-apa, ya. Karena apa? Karena dia adalah tombol biru, yang artinya adalah rule of reason. Rule of reason artinya mesti dilihat dulu dampaknya apa, ya. Kalau dampaknya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, ya, barulah itu dianggap suatu pelanggaran, ya. Nah, jadi ini tombol biru, tombol merah penting nih kita untuk memahami, gitu, ya, dalam mengerti behavior, perilaku perusahaan, apalagi dalam melakukan competition audit. Nah, next untuk prohibited action itu semua biru, ya. Jadi nggak secara otomatis lah menjadi pelanggaran, ya. Ada threshold-nya, yaitu apabila dampaknya itu dilihat dan negatif, baru dia menjadi pelanggaran. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, ya, Mbak, ya, kalau prohibited agreements itu hanya untuk perjanjian, gitu, ya, Mbak, ya, harus ada perjanjiannya. Kalau prohibited actions berarti nggak perlu ada perjanjian, benar, Mbak?
Iya, iya bisa seperti itu. Artinya mungkin kalau yang prohibited agreement intinya itu adalah dua pihak, perilaku dua pihak. Karena ada perjanjian, ada suatu kesepakatan. Kesepakatan kan nggak mungkin sendiri ya. Nah, jadi itu adalah perilaku dari dua pihak mengadakan perjanjian sehubungan dengan hal tersebut kayak kartel gitu ya. Kartel itu kan mesti lebih dari satu gitu ya. Nah, kalau prohibited action, kegiatan yang dilarang, pada dasarnya satu saja, tidak perlu ada teman, dia bisa melanggar gitu ya. Nah, ini namanya prohibited action, benar-benar ya. Nah, kemudian dominant position. Ya, ini penting banget nih. Jadi kalau nanti mau jadi lawyer, corporate lawyer, mau ikut ada transaksi M&A ya. Nah, itu mesti dilihat tuh gitu kan. Ini melibatkan akuisisi perusahaan yang memiliki posisi dominan atau enggak ya. Karena ada hal-hal yang mungkin jadi potensi pelanggaran ya. Abuse of dominant position ini ada kriterianya ya, ada menghambat pasar ya, itu ada di dalam undang-undang persaingan usahanya ya. Jadi kalau misalnya kita dominant position, hati-hati ya untuk bikin perjanjian, takutnya perjanjiannya dianggap menghambat pasar, misalnya ada exclusivity ya. Nah, exclusivity itu agak tricky, itu bisa membuat kita berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha, apalagi kalau dia posisi dominan dan akhirnya tidak tersedia produk atau service yang substitutable ya, yang bisa di replace. Nah, kemudian ada double position. Double position itu adalah jabatan rangkap ya. Jabatan rangkap ini misalnya direksi di suatu perusahaan ya. Direksi di suatu perusahaan A, dia kemudian menjadi direksi di perusahaan B, dan itu A dan B itu dalam satu relevan market ya, dalam satu relevan market. Nah, itu juga hati-hati, bisa jadi berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha. Cross ownership. Nah, ini yang penting dalam transaksi M&A ini ya. Apakah ada elemen cross ownership ya di dalam suatu transaksi M&A tersebut. Merger control itu adalah sebenarnya notification ya, requirement, persyaratan notifikasi transaksi M&A yang dilakukan gitu. Nanti kita bahas lagi, tapi dari sini tombol yang biru ada 3 tuh ya. Jadi itu rule of reason. Jadi double position misalnya jadi direktur di perusahaan A dan di perusahaan B dan dua-duanya dalam satu relevan market, belum tentu itu melanggar. Belum tentu itu melanggar undang-undang persaingan usaha. Ya, mesti dilihat apa tadi kalau rule of reason, dampaknya. Apakah dampaknya mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat atau enggak? Ada perbuatan melawan hukum atau tidak? Apakah ada perilaku tidak jujur? Adakah perilaku curang? Nah, yang itu menjadi suatu kriteria ya, apakah ada dampak negatif atau enggak dari kegiatan tersebut gitu ya. Nah, untuk yang merah itu per se ilegal. Jadi abuse of dominant position, ada atau tidak dampaknya, itu tidak boleh. Ya, jadi harus jadi nanti bisa langsung otomatis dianggap pelanggaran sudah terjadi. Nah, next tadi Mbak ya? sempat ngomong dominan, kan untuk sebut posisi dominan ya Mbak ya. Sebenarnya kapan sih perusahaan itu dianggap punya posisi dominan? Oh, kapan dianggap sebagai posisi dominan ya? Itu ada di Undang-Undang Persaingan Usaha sebenarnya definisinya ya. Pada dasarnya satu pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan kalau memiliki pangsa pasar di atas 50%, ya 50% atau lebih. Nah, kemudian kalau dia suatu kelompok perusahaan ya itu di atas 75. Ya 75 atau lebih atau di atas 75. Pokoknya threshold-nya 75, 50 dan 75 gitu. Nah, jadi kita mesti lihat sih gitu. Nah, pangsa pasar itu per produk ya, per produk dan per service gitu ya. Per service artinya jasa ya, mungkin barang dan jasa. Nah, jadi produk yang ini bisa jadi dalam satu perusahaan dia memiliki 50% dari pangsa pasar di Indonesia, tapi ada lagi produk yang lain itu di bawah gitu. Jadi mesti dilihat per produknya gitu. Nah, mungkin kita next to cross ownership. Nah, ini sebenarnya dilarang ini ya, cross ownership. Tapi untungnya rule of reason. Cross ownership itu
ini sebenarnya gini, shareholder stake ini suatu kita anggap pelaku usaha ya. Pelaku usaha itu memiliki saham di perusahaan A dan di perusahaan B ya, dan dia jadi controller di situ. Tetapi perusahaan A dan perusahaan B itu sebenarnya competing each other, kompetitor dalam suatu dalam suatu pangsa pasar atau pasar yang bersangkutan yang sama gitu ya. Nah, ini sebenarnya berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha gitu. Iya, soalnya kalau saya lihat kan sebenarnya cross ownership seperti ini lumayan sering gitu ya Mbak ya kita ketemuin dalam praktek. Contohnya dalam grup perkebunan gitu kan, biasanya grup usaha perkebunan mereka punya banyak perusahaan yang bidang usahanya sama gitu ya Pak. Apa berarti ini berlaku gitu Mbak? Ya, nah ini yang mesti dilihat ya, karena untungnya rule of reason. Jadi mesti bisa dilihat lah sebenarnya ini kalau ada perusahaan yang seperti ini ya sebenarnya itu untuk apa gitu ya. Nah kalau tadi Randy bilang plantation itu memang ada rules-nya ya kan. Contohnya satu perusahaan di plantation itu adalah maksimum berapa hektar, kalau nggak salah 100 hektar. Jadi akhirnya untuk dia membeli another hektar setelah 100 hektar, dia harus mendirikan perusahaan baru gitu. Untuk akhirnya memegang tanah itu lebih dari 100 hektar misalnya, 100.000 hektar maksudnya. Nah, jadi itu intinya mungkin tidak ada hubungannya sama persaingan usaha ya, karena memang dari segi regulatory harus seperti itu. Nah, tapi jadi intinya memang untungnya rule of reason lah. Jadi mesti ada dampak nih Ren. Bisa aja memang strukturnya seperti ini ya, tapi mesti ada dampak gitu. Dampaknya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi akhirnya kalau mau dilihat ya dari competition audit itu ya, jadi akhirnya bisa mengerti, memahami apa yang diatur di persaingan di Undang-Undang Persaingan Usaha, dan jangan sampai misalnya klien kita, karena saya lawyer ya, klien kita akhirnya membeli perusahaan yang telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Ternyata dia punya agreement, ya ternyata agreement-nya itu ternyata close agreement, ya close agreement itu perjanjian tertutup, ada exclusivity, ada bundling, ada tying. Akhirnya ternyata berpotensi melanggar. Akhirnya kita beli perusahaan yang bisa jadi kena sanksi gitu kan ya. Nah, jadi makanya itulah gunanya competition audit. Nah, sekarang mengenai deal process yang lainnya, yaitu information exchange ya. Information exchange restriction itu ya, itu artinya adalah kita harus tahu waktu para pihak bertransaksi nih ya, kan dia akan sharing information ya, dia sharing information ya. Nah, kita sebenarnya harus mengetahui ya sharing information tersebut ya, informasi yang sensitif atau bukan dari sisi persaingan usaha loh ya, karena ini berbeda dari persaingan usaha. Apa sih kira-kira yang sensitif? Yang sensitif misalnya harga ya, kapasitas produksi ya, bisnis plan ke depan ya gitu ya. Nah, itu susah tuh kalau misalnya kita sharing sesama kompetitor nih misalnya gitu ya. Ya harga aku sih segini, harga kamu berapa? Kan jadi gitu kan, oh harga segini. Padahal transaksi belum terjadi, tapi udah saling bocor-bocorin harga ya. Akhirnya nanti potensinya bisa kartel gitu ya, dianggap jadi ada kartelnya gitu. Nah jadi ini kita mesti memahami nih, ya apa informasi-informasi rahasia dan apa yang tidak seharusnya diketahui oleh pihak lawan ya pada saat melakukan deal tersebut. Mungkin mau explore bagian ini nih Mbak. Kan tadi Mbak bilang harusnya informasinya tidak boleh gitu ya diketahui, di-sharing secara bebas. Tapi kalau misalnya ada suatu transaksi, mungkin kita bayangin misalnya Tokopedia deh mau merger dengan gitu. Pasti mereka saling audit kan Mbak, satu sama lain. Mereka mau tahu bagus atau enggak gitu kan. Tapi kalau mereka nggak boleh sharing informasi, itu gimana gitu Mbak? Justru intinya di sensitive information itu yang perlu ya untuk beli perusahaan ya. Iya. Jadi begitu ya Ren. Ya, pertama kita punya konsep NDA ya.
intinya confidentiality agreement. Para pihak itu harus menandatangani NDA. Dan NDA itu para pihak harus menjaga kerahasiaan masing-masing gitu. Dan informasi itu hanya dipergunakan untuk kepentingan negosiasi transaksi merger dan acquisition yang dimaksud gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, nah ini yang kayaknya nggak paham nih, ini banyak yang nggak paham ya, bahwa sebenarnya kalau transaksi tersebut berpotensi, apalagi ini dominan ya, berposisi dominan semua nih ya yang mau transaksi. Pada dasarnya di deal proses ini ya tidak bisa ya negosiasi itu dilakukan oleh oleh para pihak yang bersangkutan ya. Ya, jadi misalnya ada bisnis tim di perusahaan A-nya, di bisnis tim di perusahaan B-nya, terus ketemu dan saling sharing data gitu ya. Wah, itu kalau KPPU tahu nanti seneng banget tuh KPPU-nya, investigasi nanti. Kenapa kamu sharing dokumen ya? Ingat yang kartel Honda ya, Honda iya kan, kartel motor kan, ya enggak? Nah, itu kan karena itu, ya kan? Karena mereka sharing price list kan, Randy, ingat nggak kita ngobrol waktu itu? Iya. Cerita nggak sebentar, sedikit, Ren, bagian itu. Iya. Itu ada, tiba-tiba ada direkturnya ketemu kan? Apa main golf apa? Jadi terus, itu kalau nggak salah kasus Honda deh, Mbak. Jadi Honda Yamaha. Iya. Itu kasusnya Honda Yamaha. dan di media tuh banyak dibahas, dan ternyata kalau kita baca ya direkturnya itu sering main golf bareng setiap berapa lama sekali gitu, dan nggak taunya di permainan golf itu ya mereka ngobrol-ngobrol harga berapa sekarang gitu, dan akhirnya harga yang dikasih tahu di golf itu meeting akhirnya disuruh ke bawahannya, tolong dong ini harganya di tempat yang lain, tolong cocokin. Iya. Mungkin arahnya ke situ lah gitu ya, yang kita dengarnya dari putusan dari ini ya. Nah, memang akhirnya kan itu sensitive information gitu. Yang akhirnya kalau KPPU tahu dia seneng banget tuh. Wah, ini udah ada disclose harga nih atau kapasitas produksi gitu kan. Nah, jadi caranya gimana? Caranya bisa dengan independent party atau tim kita sebut ya. Jadi sebenarnya informasi tersebut itu harus si perusahaan A, perusahaan B memilih clean timnya ya. Bisa jadi lawyer itu. Bisa jadi lawyer ya, dan kita sering ya Ren ya menjadi lawyer media di tengah-tengah ya. Aduh, ini yang mana informasinya nggak boleh kemana. Jadi kita dipilih sama para pihak, bisa kedua belah pihak atau masing-masing pihak memilih independent partinya itu ya, bisa lawyernya. Kemudian data tersebut diberikan kepada si independent party tersebut ya. Jadi tidak diberikan secara langsung antara para pihak. Nah, jadi si independent party ini ya gitu yang kemudian akan mengolah ya apakah concern-concernnya apa nih gitu kan. Projection-nya gimana dan segala macam. Akhirnya nanti ada suatu report yang sifatnya adalah untuk kepentingan transaksi M&A tersebut, tapi tanpa ya akhirnya melibatkan bahwa ini adalah suatu transaksi yang tanpa melibatkan informasi data atau data-data yang sifatnya sensitif. Yang kalau udah misalnya difilter dulu gitu ya Mbak ya datanya ya. Disaring dulu ya. Ya, makanya ya kita pernah melakukan itu ya Ren ya. Jadi kita melihat yang ini hijau nih warnanya. Yang ini bisa kita sharing ke para pihak. Ada misalnya yang orange gitu ya. Orange artinya lampu kuning lah gitu ya, kuning atau orange yang untuk bilang bahwa ini kita bisa sharing sepanjang ini ada lampunya. Ada lagi yang merah nih, yang merah tuh nggak bisa gitu kan ya. Ya lanjut Ren. Kemudian ya ada transaction document. Nah, transaction document ini asik. Jadi kalau kita ada transaction document kan kita dokumen transaksi M&A itu kan macam-macam. Ada perjanjian jual beli saham, ya kan, ada perjanjian, ada akta merger gitu ya. Nah, biasanya tuh para pihak akan menuangkan ya segala concern mereka, termasuk hasil due diligence, termasuk hasil competition audit ya.
di transaction dokumen tersebut. Jadi apa? Jadi representation and warranties. Contohnya nih, berdasarkan competition auditnya, wah ternyata si perusahaan ini mempunyai perjanjian tertutup ya, atau bundling gitu kan, atau tying ya, di mana itu dikaitkan dengan misalnya diskon gitu. Ternyata ada perjanjian sama distributor, kalau kamu jual ini dan tidak jual maka akan ada diskon 5% dari saya. Nah, ketemu nih ternyata itu boleh ya, itu nggak boleh berdasarkan undang-undang persaingan usaha. Nah, ditaruhlah di transaction document tersebut bahwa oke, saya beli ya perusahaan kamu, tapi perjanjian itu tolong dong di-terminate gitu ya. Dan kalau misalnya di-terminate itu menjadi syarat pendahuluan sebelum akhirnya itu transaksi tersebut ditutup ya, atau diselesaikan gitu. Nah, jadi penting nih transaction document ini, menjadi pentingnya competition audit itu, menjadi pentingnya information exchange-nya, dan kemudian kita tuangkan ke dalam dokumen transaksi gitu. Demikian, Ran. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, kita mungkin waktunya udah tinggal berapa lama lagi nih, Ren ya? 5 menit. Oke. Nah, ini namanya merger control ya. Nah, merger control ini adalah begini. Transaksi-transaksi M&A ya, yang akhirnya kena threshold ya, itu harus dilaporkan ke KPPU. Transaksinya bisa asset deal, bisa shares deal yang tadi kita ngomong ya. Ini deal tentang saham atau deal tentang aset ini, jual saham atau jual aset. Dua-duanya kena. Kalau thresholdnya ini nih, ada dua ya, combined Indonesian sales. Jadi kombinasi penjualan para pihak di Indonesia itu lebih dari 5 triliun. Nah, kita mesti lihat-lihat tuh, kalau 5 triliun jangan-jangan mesti dilaporkan ke KPPU ya. Nah, atau kombinasi aset worthwhile ya itu lebih dari 2,5 triliun ya, lebih dari 2,5 triliun. Ini kontroversial sedikit lah yang bagian ini. Kenapa? Karena thresholdnya rendah banget akhirnya, dan ini ke arah worldwide ya, dunia gitu ya. Jadi kalau punya financial statement dan itu financial statementnya itu consolidated group companies ya, dan di situ ada tertera aset adalah lebih dari 2,5 triliun, ya kena gitu. Mau transaksinya di sini cuma harganya $10, itu tetap kena gitu ya, tetap kena. Jadi akhirnya kita mesti hati-hati. Kita tanya sama klien kita, kamu setelah merger nanti gimana? Salesnya jadi berapa nih kalau dikombinasi? Atau asetnya jadi berapa nih kalau dikombinasi worldwide gitu ya? Kalau lebih dari ini, kasih tahu, kamu harus lapor ke KPPU, soalnya ada penaltinya. Nah ini nanti kita bahas deh mengenai penaltinya. Nah kalau berapa Ren? Ya, kalau yang worldwide ini kan baru ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Iya benar-benar ini harus di highlight. Worldwide ini baru. Dulu semuanya Indonesia ya Ren? Iya. Dulu semuanya Indonesia. Jadi asetnya juga aset di Indonesia. Ini nggak tahu kenapa nih jadi worldwide. Nah, Randy kayaknya punya cerita nih. Iya. Jadi apalagi kalau klien kita, kalau klien luar negeri gitu, Mbak, pasti mereka ngelihat threshold ini rendah sekali. Karena kalau dulu kan harus 2,5 triliun di Indonesia. Berarti mereka itu harus punya ya bisnis yang signifikan lah di Indonesia. Kalau sekarang kan misalnya 2,5 triliun worldwide, berarti misalnya mereka baru punya satu perusahaan dan perusahaannya juga belum punya bisnis. Akhirnya kalau mereka melakukan apa-apa, kena threshold gitu kan, mau ngapain aja juga. Iya, betul. Jadi akhirnya memang ini KPPU pengen inilah ya, dia tuh memang pengen menangkap ya transaksi juga gitu ya. Akhirnya worldwide asset lah yang dia pakai ya, pasti jadi kena lah kalau untuk transaksi yang sebenarnya signifikan atau besar. Nah kemudian ini yang lain ya, kemudian change of control ini kalau akuisisi, yang penting ada change of control-nya. Jadi kalau misalnya akuisisinya ternyata hanya 10% dan tidak ada change of control, ya itu nggak subject to notification to KPPU. Nah, asset acquisition ini juga nih ya, nggak hanya shares ya. Jadi kalau kita kasih aset, kita beli aset, nah itu kita juga bisa kena kewajiban pelaporan. Ada exemption-nya di Undang-Undang Persaingan Usaha tuh ya.
ada value deal-nya di bawah 250 billion ya. Tapi ini juga baru nih ya Ren ya, aset deal ini jadi subject to tunduk pada persyaratan notification to KPPU gitu. Nah, boleh lagi di next slide. Nah, ini sanksinya ya. Nah, sanksinya itu artinya ini ada beberapa sanksi nih ya. Sanksinya itu bisa cancellation of M&A transaction. Nggak asik banget kan. Udah capek-capek ya transaksi, terus habis itu ternyata dianggap melanggar dan akhirnya di-cancel gitu ya. Nah, kemudian ada penalti juga nih, ada denda 50% dari company's total sales ya, penjualan total perusahaan ya, 50%-nya bisa 50%-nya dendanya ya, dan atau 10% dari net profit ya, laba bersih perusahaannya gitu. Nah, jadi ada denda nih, makanya kemarin tuh ada denda, ada klien yang benar-benar bilang kita nggak dikasih tahu sama lawyer kita bahwa ini mesti di notifikasi gitu ya. Wah, jadi susah deh, terkena deh dia denda gitu kan. Ada maksimum fine 1 billion. Nah, ini juga merger control, kalau kita telat ya 1 hari 1 miliar, maksimal 25 miliar. Lumayan ya uangnya kalau kena denda ya gitu ya. Nah, ini kasus-kasus nih yang akhirnya kena denda nih waktu Saratoga Investama Sedaya Tbk, dia akuisisi saham di PT Wana Bakti ya, Sukses Mineral nih tanggal 13 Juni 2011. Ternyata dia nggak lapor ya, akhirnya ini ketahuan nih, nanti ketahuannya itu juga bisa nantinya gitu ya, misalnya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi dia mau jual saham, datang nih purchaser baru, waktu itu dilaporkan enggak ya, wah berarti ada ini nih, ada potensi didenda. Nah, dia didenda 1 miliar. Ini aplikasi karya anak bangsa, ini Gojek ya. Iya. Berarti perusahaan-perusahaan besar juga padahal nih Mbak ya semuanya ya. Iya, justru perusahaan besar Ren, karena threshold-nya aja udah 5 triliun dan 2,5 triliun ya. Ya kan, jadi pasti yang melakukan kan sebenarnya perusahaan yang besar lah ya. Jadi ini juga kena nih 3 miliar, 3,3 gitu ya. Nah, kita ada beberapa lagi ini ya, ada Dharma Satya Nusantara, Travel Circle International, Oryx Corporation nih. Ini contoh-contoh yang kita identify bahwa bisa ada mereka udah kena denda. Nanti siapa yang terjawab? Lawyernya. Yo kan nggak mau. Makanya kita sama-sama saling ngingetin lah gitu. Nah, sepertinya itu sih ya Ren ya. Mungkin ada pertanyaan atau gimana nih? Kita lihat. Di kolom chat ada Mbak pertanyaan. Mungkin kita coba. Boleh Ren, silakan Ren. Ya. Gimana ini caranya sebentar? Oke, kita coba bahas dulu. Pertama itu pertanyaan dari bawah deh. Arifan Rahman. Ini nanya ke Mbak Yuki. Pertanyaannya adalah kenapa sih apa penyebab utama corporate lawyer dan notaris tidak mengetahui implementasi notifikasi kepada KPPU? Pertanyaannya gitu, Mbak. Oh iya, benar ini. Ya, pertama, memang competition lawyer itu berbeda dengan corporate lawyer lah sebenarnya ya secara umum. Ya kan Ren? Kita kalau berhubungan luar negeri ya Ren ya, kita akan berhubungan dengan tim M&A dan tim, ya kan Ren? Ya, jadi tim competition itu emang sebenarnya corporate lawyer itu khusus. Jadi memang saya bisa mengerti gitu kalau corporate lawyers atau notaris ngerasa itu kan bukan ranah saya. Saya kan notaris cuma bikin akta gitu ya. Tapi ya begitu dapat klien yang nggak ngerti juga, dia cuma minta akuisisi saham, ya udah tolong dong bikinin akta notarisnya, saya mau beli tuh 100% perusahaan tersebut, kan gampang sebenarnya, apalagi kalau friendly transaction, ya kan? Nah, terus habis itu udah gitu aja, nggak taunya ada aspek persaingan usahanya. Jadi memang penyebab utamanya ya menurut aku memang sebenarnya dari segi kompetensinya memang berbeda. Nah, yang kedua masalah sosialisasi itu benar. Dan mungkin kurang legal expo seperti kita ini. Jadi rajin-rajin juga gitu ya untuk tahu ikut-ikut mengenai kalau mengaku menjadi corporate lawyer, mengaku menjadi M&A lawyer ya, dia juga harus memahami ini gitu kan.
pelan-pelan lah. Ini nanti makin lama makin pinter kok lawyer-lawyernya. Zaman dulu nggak ngerti sama sekali. Sekarang lawyer-lawyer udah bagus. Ya, jadi mungkin nanti bisa makin berkembang. Oke. Selanjutnya nih Mbak, ada dari Mbak Krisya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, pertanyaan, jika Indomie menguasai pasar sebesar 70%, apakah Indomie memenuhi unsur pelanggaran persaingan usaha dalam posisi dominan? Nah, ya, yang dilarang itu adalah abuse of dominant position. Jadi ya bukan dilarang menjadi punya posisi dominan. Ya sekarang kalau semua orang sukanya Indomie mau bagaimana dong? Masa jangan jangan suka sama saya ya. Saya udah lebih dari 50% kan nggak gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau dia sudah menguasai pasar 70% nggak masalah, nggak salah kok dia itu. Ya pilihan orang-orang memang suka Indomie, saya pun suka Indomie. Tapi yang salah adalah kalau dia melakukan perilaku yang anti competition, ya anti persaingan usaha, hambatan pasar, long term supply agreement ya, di mana itu long term exclusive supply agreement. Nah, jadi misalnya ada satu-satunya dia perlu cabai nih gitu ya. Terus dia ada satu-satunya supplier cabai, terus dia maunya sama saya aja, nggak boleh jual ke yang lain. Nah, itu perilaku yang tidak benar. Nah, itu nanti yang bisa jadi tunduk, jadi kena sanksi gitu. Jadi punya posisi dominan tuh nggak dosa gitu ya Mbak ya? Nggak dosa lah. Itu rezeki. Ya. Oke. Terus ada pertanyaannya lumayan panjang nih dari Rahmat Hasibuan. Katanya ingin bertanya, pebisnis sangat suka meniru demi untung. Melihat tren bisnis pemain lain lalu membuat jasa dan produk sama, hasilnya kreativitas saingannya sehingga inovator perusahaan lama-lama rugi. Omsetnya turun karena di-copy. Hal tersebut dia mengcopy karena merekrut bagian tim perusahaan inovatif. Apakah itu bisa dijadikan gugatan dan bagaimanakah pengalaman Mbak dalam komisioner KPPU memutus sengketa ini terutama mengabulkannya? Udah dari Rahmat. Oke. Nah, ini memang mesti dilihat. Oh, waktunya sudah habis ya? Silakan. Tadi Pak Rahmatnya mau ngobrol. Oh iya, Pak Rahmat, gimana Pak Rahmat? Terutama terkait pembuktian di KPPU itu gimana sih Mbak beracaranya? Iya. Emang ini agak sulit ya. Cara menentukan kesalahannya gitu Mbak, izin pelanggarannya. Iya, Rahmat. Ini kita kalau ngobrol bisa 2 jam sendiri bagian ini ya. Tapi Ren, kita kemarin udah ngomong juga ya, bahwa KPPU itu sekarang memang fokusnya adalah ke digital sektor, ya. Karena ternyata teknologi itu bisa membuat pangsa pasar yang besar sekali gitu ya. Jadi akhirnya menjadi posisi dominan. Tapi intinya begini. Kalau kita ngomong tiru meniru, copy mengcopy, ya kita ada namanya kita lihat dari sisi aspek IP right-nya, ya, hakinya, ya. Jadi ada trademark, ada copyright, ya, pemegangnya ada gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari situ tuh. Nah, Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri memang mengeksem ya Ren ya, mengecualikan ya hal-hal ya yang bersifat haki ya. Jadi haki itu memang bisa diatur gitu ya, bahwa dia memiliki hak paten, dia memiliki hak copyright, dia bisa memiliki trademarknya gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya mereka bersaing gitu ya, tapi asal bersaing sehat ya, meniru ya boleh gitu, kreatif boleh ya, tapi ya jangan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, gitulah intinya, ya kan? Nah, terus kemudian jadi mesti dilihat nih aspeknya apa. Belum tentu juga mentang-mentang ini copyright kita terus akhirnya kita tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, enggak juga. Contohnya adalah kalau misalnya memang tidak ada barang substitusi ya dalam suatu perusahaan ya, dalam suatu market ya. Kemudian karena dia pemegang satu-satunya nih, gara-gara mungkin itu mungkin teknologinya yang lain nggak bisa. Terus dia pelit banget ya, jadi dia milih-milih, ada diskriminasi dalam treatment kepada pelanggan atau kepada bisnis partnernya. Saya mau yang ini aja, saya mau ini. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi dia memang punya power terhadap hakinya ya.
dan kemudian dia bisa dibilang akhirnya memiliki posisi dominan ya di relevant marketnya, dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan behavior ya yang ini. Ya, contohnya waktu itu ada ya kasus sehubungan dengan teknologi, kalau nggak salah ya secure parking itu misalnya ya, sama e-money ya, ingat nggak sih Ren, ada kasus itu? Iya. Kalau nggak salah mau masuk BRI itu nggak bisa masuk kalau nggak pakai e-money-nya dari BRI kalau nggak salah, ingat nggak sih Ren? Iya, Terus betul. itu juga supir saya mau keluar, terus gimana orang nggak punya kok gitu kan ya. Nah itu akhirnya terjadi eksklusivitas ya untuk hanya pada satu aplikasi saja gitu. Nah itu perilaku tidak sehat gitu ya. Jadi tetap harus dibuka semuanya. Intinya adalah yuk bersaing, yuk compete, gitulah intinya ya. Jangan menutup-nutup gitu. Nah ini kita kayaknya udah ditegur panitia nih Ren. Oh, oke. Udah dulu Mau berarti ya. satu lagi atau ada? Nanti mungkin gini aja. Kenapa? Maaf Bu, mungkin sudah cukup dulu Bu, waktunya sudah Sudah habis. cukup. Aduh, saya Iya, sudah iya. ditegur panitia. Mohon maaf. Saya pengen Mohon maaf, banget Bu, nih ya. ngomong nih. Aduh, tetapi ternyata kurang ya waktunya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin saya, bisa hubungin Randy ya. Kita happy kok untuk berbagi gitu ya. Mungkin kalau boleh kami foto bersama dulu. Boleh Bu. Iya. Kita lakukan foto bersama dulu. Terima kasih sama-sama Marita. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, kita langsungin aja ya sesi fotonya. Boleh pada para peserta untuk buka kamera. Ya, mohon dibuka kameranya. Sudah? Bu, maaf Bu, share screen-nya belum ditutup. Bu. Oh, share screen-nya. Randy, tolong Ren. Ya. Oke, Baik. baik. Maaf. 1, 2, 3. Ya, slide kedua ya Bu. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Iya, makasih ya semua. Nanti saya ada session lagi jam 3 meet and greet saya. Kalau tertarik join ya. Saya langsung penutup dulu Bu ya. Ya, boleh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yuki dan Bapak Randi atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih.